Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fedi Fernando. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi baru, yaitu tentang laporan arus kas atau Statement of Cash Flow. Di mana kalau teman-teman ingat, pada saat awal-awal kita belajar akuntansi, kita tuh produk akhirnya ada laporan keuangan. Di mana laporan keuangan itu ada 5 teman-teman. Ada income statement atau laporan laba rugi, kemudian ada RE statement atau laporan perubahan laba ditahan, kemudian statement of financial position atau laporan posisi keuangan. Nah, yang keempat ada statement of cash flow yang akan kita pelajari hari ini, dan yang kelima ada notes of financial statement atau disclosure atau catatan atas laporan keuangan. Oke. Nah, teman-teman, sebenarnya laporan cash flow ini memang disetting untuk dipelajari di akhir akuntansi dasar. Kenapa? Karena nanti item-item yang ada di dalam statement of cash flow ini merupakan gabungan dari semua materi yang kalian dapetin sampai materi yang ada di video saya sebelumnya atau materi investment. Ya. Nah, teman-teman, dalam statement of cash flow kita akan membalik, di mana basis yang kita gunakan dalam pelaporan keuangan itu biasanya adalah accrual basis, di mana accrual basis merupakan basis pencatatan akuntansi di mana kita akan mengakui setiap transaksi apabila sudah memiliki dampak terhadap aset, liabilities, dan equity. Nah, dalam statement of cash flow, basis penyusunan kita itu kita balik menjadi cash basis, di mana seluruh transaksi akan kita akuin atau akan kita catat apabila dia memiliki pengaruh langsung terhadap kas. Seperti itu. Teman-teman, dalam statement of cash flow ini, kita akan membagi laporan keuangannya itu menjadi 3 aktivitas, teman-teman. Aktivitas pertama adalah aktivitas operasi, di mana aktivitas operasi ini related dengan bagaimana cara perusahaan mengenerate atau menghasilkan kas ya, dengan operasionalnya. Kemudian aktivitas kedua adalah aktivitas investasi, di mana aktivitas investasi itu kita akan melihat bagaimana perusahaan mengelola aset-aset non-current-nya atau aset-aset yang tidak lancarnya, termasuk ada long-term investment dan ada fixed asset, baik itu tangible ataupun yang intangible, maksudnya yang berwujud ataupun nggak berwujud. Lalu yang ketiga itu adalah aktivitas pendanaan, di mana aktivitas pendanaan itu adalah terkait bagaimana perusahaan itu mendapatkan uang, ya, mendapatkan dana dalam rangka untuk kegiatan perusahaan, bisa untuk operasional, bisa untuk ekspansi dan segala macam jenisnya, teman-teman. Itu aktivitas pendanaan. Nah, teman-teman, statement of cash flow itu dibuat karena dari ketiga laporan yang sebelumnya, yaitu income statement, RE statement, dan SOFP, itu tidak menjelaskan secara detail bagaimana perusahaan itu mengelola atau memanage si kasnya. Makanya kita butuh laporan khusus untuk istilahnya itu melihat bagaimana perusahaan itu mengelola kasnya berdasarkan 3 aktivitas yang sudah saya sebutin sebelumnya. Lalu teman-teman, sebenarnya dalam cash flow ini ada 2 metode yang bisa kita gunakan. Metode pertama adalah metode direct, di mana untuk metode direct tidak akan saya bahas di video ini karena ini materi dari mata kuliah akuntansi menengah 2 atau intermediate 2. Jadi di dalam mata kuliah ini atau video ini kita hanya membahas metode kedua, itu tentang indirect method. Di mana perbedaan antara direct dengan indirect itu sebenarnya cuma di bagian operasinya saja, teman-teman. Jadi item yang ada di bagian operating activity-nya itu nanti bakal beda kalau kita menggunakan metode direct dan metode indirect. Sisanya baik itu investasi atau investing, kemudian pendanaan atau financing itu sama aja, nggak ada masalah. Oke, itu aja untuk teorinya. Berikutnya kita bakal langsung masuk ke pembahasan problemnya untuk menghemat waktu. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas problem 5 dari modul lab akuntansi dasar 2-nya. Di mana di sini sudah ditampilkan. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerjain cash flow itu, kalau misalkan metode indirect ya, metode indirect, biasanya dia bakal langsung kasih yang namanya comparative statement of financial position. Ya, ini karena memang kita bakal pakai untuk menyusun si cash flow-nya. Ya, biasanya langsung dikasih data perbandingan SOFP antara periode berjalan dengan periode sebelumnya atau periode T-1. Oke. Nah, teman-teman,
Ini kan karena saya jelasin pakai Excel ya, jadi mungkin kalau misalkan teman-teman yang mengerjakan di kertas ujian, pas di ruang ujiannya secara langsung, biasanya kan teman-teman dikasih soal ya, teman-teman dikasih soal, nah itu dicoret aja ya, dicoret aja, kasih kayak keterangan mengenai changes-nya atau perubahannya, ya, kasih keterangan mengenai changes atau perubahannya, ya. Nah, sekarang langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan pada saat ngerjain soal cash flow adalah ya, silakan teman-teman kasih spare mungkin sekitar waktu sampai 2 sampai 3 menit ya, 2 sampai 3 menit atau mungkin sekitar 5 menit gitu buat selisihin ya, buat selisihin perubahan ya dari periode sebelumnya ke periode yang sekarang ya. Ya, misalkan kan sekarang kita lagi lihat nih ya, SOFP tahun 2023 dan tahun 2024. Nah, ini teman-teman selisihin aja. Caranya adalah teman-teman kurangin 2024 dikurangin dengan 2023 ya. Semuanya ke bawah sama seperti itu. Jadi dari 2024 kita kurangin dengan 2023. Sehingga nanti kita bakal dapat teman-teman berapa perubahan dari 2023 ke 2024-nya. Seperti itu. Ini karena saya ngerjakan banyak pakai Excel, jadi enak, tinggal kita selisihin aja ya pakai rumus. Tapi kalau di ruang ujian mungkin kalian kasih spare sekitar 5 menit gitu buat selisihin ya antara SOFP tahun berjalan dengan SOFP tahun sebelumnya. Lakukan hal yang sama teman-teman untuk yang ini equity ya, salah ya saya. Ini equity. Equity and Lakukan hal yang sama untuk equity and liability-nya. Dikurangin juga teman-teman antara tahun 2024 dengan tahun 2023 ke bawah ya. Dikurangin aja. Oke. Kemudian setelah dikurangin, maka kita bisa langsung masuk ke pembahasan keterangannya atau informasi tambahan. Karena biasanya dari item-item yang ada di dalam cash flow ini, dia bakal kasih beberapa keterangan yang bakal membantu teman-teman untuk mengetrack atau apa ya, istilahnya itu kita melihat apakah ada informasi yang belum ditampilkan oleh si neraca komparatif ini. Seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman ke pembahasan poin pertama ya. Kita langsung masuk ke informasi tambahannya. Nah, teman-teman, aset tidak berwujud itu selalu diamortisasi setiap tahun. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa yang namanya akuntansi terutama untuk aset tetap dan aset tetap tidak berwujud, itu kita punya perlakuan teman-teman di mana setiap akhir periode kita bakal menyusutkan nilainya ya. Kita bakal menyusutkan nilainya. Cuman istilah penyusutan ini ada perbedaan antara aset berwujud, aset tidak berwujud, dan sumber daya alam. Untuk aset tetap berwujud, misalkan kayak building, vehicle, mesin, equipment, kita sebutnya sebagai depresiasi atau depreciation, ya. Kemudian untuk aset tidak berwujud, ya, aset tidak berwujud, kita sebutnya itu sebagai amortisasi, teman-teman, ya, sebagai amortisasi. Oke. Nah, sedangkan untuk aset yang sifatnya itu sumber daya alam, misalkan kayak mineral resource, kemudian barang tambang dan segala macam, minyak bumi dan sejenisnya, itu kita akan sebut sebagai depresi atau depletion. Ya, itu sedikit tambahan bagi kalian insight-nya. Oke, sekarang kita kembali fokus ke pembahasan pembahasan akunnya, di mana dia bilang aset tidak berwujud. Ini kata kuncinya teman-teman. Aset tidak berwujud diamortisasi setiap tahun. Nah, kalau kita bedah struktur laporan keuangannya, di sini kalau kita lihat kan paling atas itu paten sama trademark, teman-teman ya. Paten sama trademark. Paten itu adalah kalau misalkan kalian dikasih hak ya, kalian dikasih hak untuk suatu barang yang baru perusahaan kalian sendiri yang buat. Itu kita sebutnya sebagai hak paten, ya. Nah, kalau misalkan kalian dengar kata dipatenkan, jadi dia itu yang menemukan, jadi perusahaan ini yang menemukan, si Libraco ini yang menemukan, kemudian dia mematenkan produknya bahwa itu adalah produk yang dia temukan, produk yang dia buat sendiri, original, tanpa melihat atau merefer dari produk manapun. Itu paten, ya. Nah, paten itu dia bentuknya cuman kayak selembar surat gitu teman-teman. Dia bentuknya kayak cuman selembar surat gitu di mana ini menyatakan bahwa si perusahaan bisa bisa memproduksi barang yang dia temukan sendiri. Itu paten. Nah, paten itu merupakan salah satu bagian dari intangible asset teman-teman atau aset
tapi tidak berwujud, ya. Dia ada, tapi kita nggak bisa lihat bentuk secara substansial fisiknya, teman-teman. Seperti itu. Nah, trademark juga sama, teman-teman. Trademark tuh merek dagang. Jadi kalau misalkan kalian punya merek, misalkan mie sedap misalkan. Nah, itu masuknya ke trademark, teman-teman. Dia ada barangnya, ya, dia ada labelnya, tapi kita tidak bisa melihat wujud fisiknya. Nah, kedua aset ini akan kita amortisasi karena kedua aset ini merupakan aset tidak berwujud. Oke, sekarang kalau misalkan di soal nggak ada keterangan apa-apa lagi, jadi kan nggak ada keterangan lagi tuh dia beli paten lagi atau dia beli trademark lagi. Dan dia juga nggak ada keterangan jual paten dan nggak ada keterangan dia jual trademarknya. Maka kita bisa langsung mengindikasikan ya. Kita bisa langsung mengindikasikan. Di sini kan ada changes ya. Ada changes sebesar minus 14 juta dan minus 10.000. Ya. Nah, changes minus 14 juta dan minus 10.000 ini ya, ini bakal kita buat jurnalnya, teman-teman. Kita buat dulu jurnal analisisnya. Berarti kalau kita amortisasi paten ya, maka jurnalnya adalah amortization expense pada paten ya. Untuk nilainya sebesar 14 juta mengikuti nilai yang ada di changes di neraca komparatifnya ya. Kemudian yang trademark juga sama, berarti jurnalnya amortization expense pada trademark. Karena kalau kita amortisasi, si trademark sama si paten ini bakal berkurang, teman-teman. Seperti itu. Nilainya sebesar 10 juta. Oke. Nah, sekarang sebenarnya karena di sini keterangannya clear banget, nggak ada hal-hal yang perlu kayak kita trace apakah ada transaksi tersembunyi atau enggak. Tapi nggak apa-apa, kita bikin T-account-nya. Ini sebagai bentuk jaga-jaga kalau misalkan nanti kalau misalkan kita ketemu di informasi tambahan berikutnya, bisa aja dia kasih keterangan. Tapi ternyata ada transaksi yang tidak diinfokan di soal dan itu kita harus analisis sendiri, teman-teman, seperti itu. Ya. Nah, paten itu saldo awal per 1 Januari 2024. Ini supaya saya nggak repot bolak-balik Excel-nya, saya lihat ke atas saja ya, teman-teman ya. 1 Januari 2024 atau akhir Desember 2023 itu kan sama ya. Dia punya saldo 140 juta. Oke. Kemudian ada amortisasi nih dari patennya. Berarti kita masukin kalau amortisasi kan patennya di kredit. Kredit sebesar 14 juta. Oke. Nah, maka sekarang kita lihat nih, saldo akhirnya menjadi sebesar 126 juta. Artinya aman ya, teman-teman ya, karena 140 dikurang 14 hasilnya adalah sebesar 126. Maka transaksi paten aman, nggak ada transaksi yang disembunyiin. Nah, yang trademark juga sama, teman-teman. Kita masukin saldo awal 1 Januarinya adalah sebesar 100 juta. Oke. Dan ada amortisasi kemudian sebesar 10 juta. Maka dapatlah saldonya adalah sebesar 90 juta. Ini juga balance sesuai dengan data di neraca komparatifnya. Oke, berarti transaksi pertama selesai ya. Nanti kita bakal bahas dampak dari analisis transaksi ini terhadap si cash flow-nya. Lalu step kedua, kita itu lihat informasi tambahannya. Yang kedua, di mana perusahaan menjual kepemilikan di Taurusco menderita kerugian sebesar 1 juta dan tidak ada pembelian saham di Taurusco selama tahun 2024. Jadi yang saya masukin di Excel ini cuma kayak ringkasannya aja, teman-teman. Saya nggak masukin keterangannya mentah-mentah yang dari soalnya, supaya lebih ringkas saja cara baca soalnya. Oke, intinya ada jual kepemilikan. Nah, teman-teman, pada saat kita jual kepemilikan, yang kita pelajari persis di video sebelumnya, di video investment, kita bakal terima duit ya. Kita jual saham nih, kita jual investasi saham kita, maka kita terima duit, maka kita akan terima cash di sebelah debit. Kemudian di sebelah kreditnya itu akan kita hapus si share investment atau investasi saham kita. Ya. Nah, sekarang dia langsung kasih tahu nih bahwa dia rugi, ya, dia rugi sebesar 1 juta. Berarti kalau rugi kita akan catat ke dalam akun loss on sale of share investment. Oke. Nah, lalu
ruginya udah langsung dikasih tahu sebesar 1 juta, berarti tinggal kita masukin aja sebesar 1 juta, ya. Sekarang kita nggak tahu nih berapa yang kita jual ya, berapa persentase yang kita jual. Kalau cuma baca dari sini, sekeping informasi doang, kita nggak bisa baca teman-teman. Berapa persen yang kita jual, atau berapa lembar yang kita jual atas Taurus Co-nya. Kita cuma tahu ya, kita cuma tahu bahwa kalau kita scroll ke laporan comparative statement of financial position-nya, di sini dia jual teman-teman ya, dia jual nih, ya, dia jual di mana ya pada saat akhir tahun 2023 ya, akhir tahun 2023 dia punya nilai investment sebesar 15%, ya. Tapi kemudian di tahun 2024 dia jual sehingga turun menjadi 13,2%. Dan disajikan juga nilai yang sebelumnya itu 300 juta menjadi 264 juta. Sebenarnya kita nggak perlu tahu berapa banyak lembar yang dijual, dan juga kita nggak perlu tahu berapa persentase yang kita jual, walaupun sebenarnya bisa kita selisihin. Kita cukup lihat dari nilai akhirnya aja teman-teman ya. Kita cukup lihat dari nilai akhirnya saja, jadi nggak perlu dibuat ribet ya. Walaupun sebenarnya kita bisa lihat persentase dan segala macam, tapi kita langsung lihat ya. Kita langsung lihat berapa penurunan nilainya, karena di sini kita perlu tahu adalah berapa selisih yang timbul. Nah, sebelumnya dia punya 300. Kemudian setelah akhir periode tiba-tiba menjadi 264 juta. Maka selisih antara 300 dan 264 inilah yang dia jual. Maka nilai ini bakal masuk ke share investment-nya. Maka kita masukin ya. Maka kita masukin. Oke, ini saya buat di account-nya dulu ya. Kita masukin, sebenarnya cara yang benarnya itu adalah kita kurangin ya, kita kurangin antara 300 juta, kita kurangin dengan 264 juta. Maka dapat hasilnya adalah sebesar 36 juta. Maka nilai cash yang dia terima itu tinggal kita selisihin aja, berarti 36 dikurang 1, maka hasilnya adalah sebesar 35 juta. Ya. Kita tetap perlu analisis ya, walaupun dia bilang tidak ada terjadi transaksi pembelian ya, tidak ada terjadi transaksi pembelian, tapi kita tetap buat aja di account-nya untuk berjaga-jaga. Ini adalah investment in Taurus ya. Sebenarnya mau pakai akun investment in Taurus juga nggak masalah teman-teman, si share investment-nya ini bebas. Nah, karena sebenarnya lagi-lagi nilai di UAS itu ya, untuk penilaiannya itu kalian bagian coret-coretan ini bebas, kalian nggak harus bikin persis seperti yang saya buat jurnal segala macam. Ini cuman buat saya istilahnya itu enak aja, lihat pola pikir kalian, lihat logika kalian. Karena sebenarnya in the end yang dinilai oleh saya di akhir itu adalah si laporan cash flow-nya. Ya. Nanti di bagian ininya, di bagian keterangan informasi tambahannya bebas, kalian mau tulis seperti apapun, yang penting kalian dapat logikanya. Oh, misalkan transaksi kayak yang nomor 2 itu akibatnya nanti bakal timbul apa sama timbul apa teman-teman, itu yang saya mau ya. Nggak dibuat di account-nya juga nggak masalah, yang penting kalian paham ada transaksi yang tersembunyi kalau misalkan nanti kebetulan ketemu transaksi yang memang tersembunyi teman-teman, seperti itu. Oke. Investment in Taurus Co pada awal periode dia punya nilai tadi 300 ya, dia punya nilai 300. Oke. Kemudian di akhir periode tiba-tiba jadi nilainya sebesar 264 juta. Nggak ada pembelian, berarti cuma ada pengurangan doang. Karena kita lihat yang dari 300 jadi 264, berarti ada penjualan atau ada sell dari share investment kita. Penjualan tinggal diselisin aja sebesar 36 juta. Gitu. Ya. Oke. Sekarang kita bakal masuk ke poin 3. Di mana poin 3 perusahaan memutuskan untuk jual tanah kos sebesar 350 dengan harga 400 juta. Oke, sekarang kalau kita jual tanah ya, kalau kita jual tanah berarti kita terima duit teman-teman, maka ada cash di sebelah debit. Dan karena kita jual si tanahnya, maka tanahnya bakal kita kreditin, maka ada line di sebelah kredit. Nah, sekarang kita punya cost ya, land kita itu punya cost sebesar 350 juta. Berarti kita masukin land kita di sebelah kredit sebesar 350 ya, sesuai dengan nilai yang dimiliki oleh si landnya.
Kemudian nilai yang kita terima, ya, nilai yang kita terima itu masuk ke cash. Nilainya sebesar 400 juta. Nah, sekarang, kalau teman-teman lihat, kita punya barang nih. Kita punya barang 350. Tapi dijual dengan harga 400 juta. Enak dong teman-teman ya. Kenapa? Karena barang kita dihargai lebih mahal di pasaran. Sehingga kalau misalkan kita jual dengan harga lebih tinggi, maka timbul gain atau untung dari penjualan si tanah ini atau gain on sale of land. Saldonya di sebelah kredit sebesar 50 juta. Oke. Sekarang seperti biasa, kita tetap harus analisis ya. Kita harus tetap analisis si transaksinya. Di mana di sini kita bakal bikin akunnya land doang ya. Karena land kan nggak ada penyusutan ya. Walaupun dia PPE tapi dia nggak disusutin ya. Kita bikin akun land. Land pada saat awal Januari 2024 saldonya adalah sebesar 750 juta. Oke, kita masukin 750. Lalu ada penjualan nih ya, ada penjualan seharga 350 juta. Ya, 350 juta. Oke, 350 juta. Kita jual. Berikutnya setelah kita lihat saldo akhirnya ya, kita masukin nih saldo akhirnya. Ternyata saldo akhirnya adalah 600 juta, teman-teman. Nggak matching ya. Nggak matching. Kenapa? Karena kalau 750 kita kurangin dengan 350 itu hasilnya adalah 400 juta, teman-teman. Ya, nggak sesuai dengan si 600 juta. Maka kalau kita pakai logika ya, misalkan saya pakai hitungan kasar aja kali ya biar teman-teman paham ya, yang di sebelah sini aja. Misalkan nih, ya, misalkan 750 kita kurangin dengan ini, maka dapat saldonya 400. Nggak matching ya antara hasil akhir dengan ini. Maka kita bisa analisis teman-teman, kira-kira apa nih yang bakal menambah? Kan menambah harusnya ya, karena kan tadi kalau kita lihat saldonya 400 tuh. Nah, supaya 400 ini jadi 600, maka otomatis pasti terjadi penambahan nilainya. Nah, penambahan land itu terjadi kenapa? Karena ada pembelian si land. Logikanya kan gampang ya. Jadi kalau misalkan landnya nambah, apa nih landnya nambah berarti ada pembelian dari si landnya. Nah, pembeliannya berapa? Nah, pembeliannya tinggal kita selisin aja nih. Berarti 600 juta kita kurangin dengan 750, kemudian kita tambah dengan 350 juta. Sehingga dapat hasilnya adalah sebesar 200 juta. Nah, tapi kalau misalkan terjadi pembelian aset tetap kayak gini, teman-teman, sebenarnya ini nggak berlaku buat semua soal ya, nggak berlaku buat semua soal. Nah, teman-teman nggak bisa nih langsung tembak pembelian suatu fixed asset tuh dengan menggunakan cash atau dengan menggunakan utang atau dengan menggunakan sesuatu. Nah, kita harus lihat misalkan keterangan berikutnya terkait dengan si land. Memang keterangannya adalah terjadi kenaikan karena dia beli, tapi kita nggak tahu kita belinya ini pakai apa, teman-teman. Jadi kita baca keterangan poin nomor 4. Ya. Ini kita keep dulu ya. Ini ada sedikit notes di sini. Kita keep dulu karena kita belum tahu nih belinya itu pakai apa. Jadi kalau misalkan kalian kerja di soal ujian, jangan langsung berasumsi, oh, saya tahu ada Bliko, tapi kita nggak bisa langsung tembak belinya itu pakai cash. Kita lihat dulu transaksi-transaksi berikutnya. Tanggal 1 Maret 2024, perusahaan menerbitkan 80.000 lembar saham biasa untuk dapetin tanah. Nah, harga per lembarnya adalah sebesar 2.500 harga pasarnya. Oke, kita lihat. Nah, sekarang kalau misalkan kita beli tanah dengan menerbitkan saham biasa, maka kita bakal buat jurnal. Di mana kalau kita beli tanah kita bakal bertambah di sebelah debit, ya, lain di sebelah debit. Kemudian di sebelah kreditnya itu karena dia belinya dengan saham biasa, maka ada akun share capital ordinary dan ada akun share capital premium di sebelah kredit, ya, share premium ordinary, ya. Nah, share premium kenapa? Karena kalau kita lihat harga pasarnya adalah 2.500, sedangkan par kita adalah sebesar 2.000 untuk share capital ordinary. Berarti kita jual dengan harga yang lebih tinggi, makanya muncul premium juga. Oke, sekarang kita kalikan nih, ya, kita kalikan
untuk nilai landnya berarti kan 80.000 ya. 80.000 kita kalikan dengan 2.500. Maka hasilnya adalah sebesar 200 juta. Ya, 2.500. Oke. Nah, untuk share capital ordinary-nya, berarti kita masukin nih, ya. Kita masukin nih, berarti 2.000 yang merupakan harga parnya. 2.000 itu dapat dari soal ya, teman-teman ya. 2.000 kita kalikan dengan 80.000, sehingga dapat hasilnya adalah sebesar 160 juta. Kemudian untuk yang share premiumnya, berarti tinggal kita kalikan nih, ya. Tinggal kita kalikan. Berarti bisa aja 2.500 kita kurangin dengan 2.000 dikali dengan 80, atau kalau misalkan nggak mau beribet tinggal dicari aja selisihnya antara si land dengan si share capital ordinary-nya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dia beli tanah dengan nerbitin saham. Ya, kalau teman-teman lihat jurnalnya di sini nggak ada tuh keterangan mengenai cash-nya, teman-teman. Nggak ada tuh keterangan cash dan segala macam. Ya, kayak tadi kan ada tuh semua cash-nya tuh, ada tuh cash mulu gitu. Nah, kalau yang ini kan nggak ada transaksi cash-nya ya teman-teman ya, maka kita bisa klasifikasikan sebagai non-cash transaction ya, atau transaksi non-cash karena dia beli tanah dengan terbitin si saham biasanya. Maka kalau teman-teman lihat di sini ada beli nih land-nya sebesar 200 juta. Sinkron ya teman-teman ya dengan keterangan yang ada di atasnya. Ada beli 200 juta, cuma kita belum tahu nih belinya pakai apa. Maka kita bisa kasih keterangan beli dengan saham biasa. Ya, kita beli dengan saham biasa. Maka ini sama nih keterangannya sebagai non-cash transaction. Jadi kita nanti bakal masukin di cash flow-nya itu di bagian paling bawah kalau untuk non-cash transaction. Oke, lanjut. Berikutnya kita masuk ke poin 5, teman-teman. Di mana selama tahun 2024 perusahaan telah mengumumkan dividen tunai dengan total sebesar 68 juta dan sebagian besar sudah didistribusikan. Nah, ini nih yang harus teman-teman kasih notes. Ada kata-kata sebagian besar sudah didistribusikan. Berarti kalau sebagian besar sudah didistribusikan, berarti ada sebagian kecil ya. Ada sebagian kecil yang belum didistribusikan. Teman-teman sudah harus nangkap dulu tuh kalimatnya. Ya. Oke. Sekarang, kalau teman-teman bilang nih dari materi share dividen kemarin ya, yang share dividen kemarin, share transaksi dividen kemarin yang 2 video sebelumnya, kita lihat nih, kalau misalkan kita mau kasih dividen ke pemegang saham, ada 3 tanggal penting teman-teman ya. Saya harap teman-teman gak lupa nih teori yang ininya. Ada 3 tanggal penting. Tanggal pertama adalah tanggal pengumuman. Tanggal kedua adalah tanggal pencatatan. Tanggal ketiga adalah tanggal pendistribusian atau tanggal pembayaran. Ya. Nah, pada saat kita tanggal pengumuman, ya, saya bilang nih ke pemegang saham saya, oh, saya bakal terbitin dividen sekian misalkan. Maka kita bakal buat jurnal cash pada dividen payable. Karena ini dia bilang dividen tunai. Soalnya, ya, dividen tunai. Berarti jurnalnya adalah cash pada dividen cash pada dividen payable. Oke. Nah, sekarang teman-teman, ini cash dividen, sorry ya, cash dividen pada dividen payable. Saya salah tadi, kurang dividennya. Cash dividen pada dividen payable. Nah, teman-teman, pada saat selama tahun 2024 dia bilang total semua dividennya 68 juta. Oke, berarti kita langsung masukin aja nih semua cash dividen yang ada, berarti nilainya sebesar 68. Ya. Di sini clear, ya. Di sini clear cash dividen pada dividen payable. Cuman kalau teman-teman lihat di SOFP-nya ya, kalau kita bongkar ternyata di sini ada dividen payable. Ingat teman-teman tadi keterangan soalnya, di mana sebagian besar sudah didistribusikan. Artinya dari nilai, kalau cash dividen clear ya teman-teman, yang nggak ada masalah ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya dividen payable, dia dikasih jurnalnya sebesar 68 juta, berarti seluruhnya 68 teman-teman. Ya. Nah, pada saat kita punya saldo 68 ya. Nah, saldo 68,
dan pas akhir periode terdapat saldo sebesar 12 juta, ini jadi pertanyaan buat kita teman-teman. Artinya sinkron nih sama soalnya, di mana dia bilang kalau misalkan seluruhnya sudah didistribusikan, logikanya ya teman-teman ya, kalau seluruhnya sudah didistribusikan, maka harusnya nilai yang 68 ini nggak bersisa lagi teman-teman. Itu logikanya ya, itu logikanya. Kalau kita udah bayar semua utang kita, nggak mungkin muncul utang kita di sini 12 juta. Itu logika gampangnya. Maka kita bisa berasumsi bahwa ada dividen yang sudah kita bayarkan dan ada dividen yang belum kita bayarkan, di mana dividen yang belum kita bayarkan adalah sebesar saldo akhir dari si dividen payable-nya. Pahamin dulu logikanya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita udah bayar seluruh 68 ini, nggak mungkin nih di sini muncul lagi 12. Artinya si 12 ini merupakan jumlah yang belum kita bayarkan. Logikanya seperti itu. Ya. Nah, ternyata ada dividen payable sebesar 12 juta. Maka kita mau tahu kan berapa sih yang udah dibayar sebenarnya. Berarti kalau kita mau tahu yang sudah dibayar adalah kita tinggal selisihin aja nih. Berarti 68 juta kita kurangin dengan 12 juta. Nah, pada saat kita bayar si dividennya ini, maka kita bakal catat teman-teman. Ya. Dividen payable-nya kita hapus di sebelah debit pada cash karena kita bayarnya pakai duit. Tinggal selisih antara 68 juta dengan 12 juta. Hasilnya adalah sebesar 56 juta. Maka dividen yang sudah kita bayarkan kepada pemegang saham kita adalah 56. Sisanya 12 itu masih kita tahan. Makanya ada saldo dividen payable. Ya. Kalau cara berpikir dividen kayak gitu ya teman-teman, yang memang kita harus teliti kalau ngerjain terkait dengan si dividen ini. Sekarang kita masuk ke bagian analisis dari dividen. Di mana logikanya teman-teman, dividen itu nanti kita bakal offset atau bakal kita hapus ke akun retained earnings, ya. Maka kita langsung analisis ke akun RE-nya. Jadi kalau dividen langsung analisis RE-nya teman-teman supaya sinkron, ya. Oke. RE pada saat awal periode dia punya saldo sebesar 839.400 nih, ya, saldo awal RE ya, 839.400. Sekarang dengan adanya dividen teman-teman, dividen itu kan sifatnya mengurangi ya teman-teman ya. Dividen itu kan pembagian laba, ya, pembagian sebagian laba. Nah, kalau misalnya kita bagi laba, maka tentu saldo laba di tangan kita bakal berkurang. Maka kita masukin ada dividen, nilainya sebesar 68. Karena dividen yang kita nggak peduli, dia udah bayar atau belum, yang penting kita analisis. Pokoknya kalau udah ngumumin dividen, maka kita harus hapus tuh sebagian dividen itu, seluruh dividen itu dari RE yang ada. Oke, ada dividen 68. Kemudian, kalau teman-teman analisis lagi, saldo akhir si RE atau retained earnings adalah sebesar 907.400. Ya, 907.400. Ini tanpa lihat rumus ya teman-teman ya. Nah, sekarang kalau kita kurangin kasarannya, misalkan kita kurangin nih. Nah, saya putihin dulu ya. Misalkan kita kurangin nih, nilai antara ini kita kurangin dengan ini. Maka kita dapat saldo sebesar 771.400. Oke, dari 771.400 jadi 907.400 artinya adalah RE-nya bertambah teman-teman. Ada kenaikan dari 771 menjadi 907. Nah, yang menyebabkan RE kita bertambah adalah kita punya laba teman-teman. Karena kan RE itu kan hakikatnya laba ditahan. Jadi yang menyebabkan laba ditahan bertambah karena adanya laba bersih atau ada net income teman-teman. Nah, data dari net income-nya itu teman-teman bisa lihat dari soal. Di mana nilai net income-nya adalah sebesar 136 juta. Berarti kita masukin 136 sebagai laba atau net income. Gitu. Oke, kita jumlahin semuanya. Sinkron ya teman-teman ya. Kita jumlahin berarti 839.400 ditambah 136. Kemudian dikurangin dengan 68 hasilnya sebesar 907.400. Oke. Maka untuk RE clear, kita bisa lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 6, perusahaan melunasi sebagian utang obligasinya pada kurs 110
di mana selama tahun 2024 tidak ada transaksi penerbitan obligasi. Ini yang perlu teman-teman garis bawahi, tidak ada penerbitan. Oke, jadi nggak ada dia terbitan obligasi buat dapetin pendanaan, yang ada dia bayar doang. Ya, dari kesimpulan kalimatnya ini. Oke, pada saat kita bayar obligasi kita, teman-teman, kita tebus obligasi kita, ya, yang di materi bonds kemarin ya, materi bonds kemarin chapter 11, ya. Pada saat kita tebus si obligasi kita, maka kita bakal hapus si bonds payable-nya di sebelah debit. Ya, kita mau bayar berarti kita hapus dulu si payable-nya di sebelah debit. Kemudian di sebelah kreditnya ada cash, ya, ada cash. Nah, sekarang untuk nilainya gimana? Nah, untuk nilainya teman-teman langsung lihat analisis dari soalnya. Nah, kita langsung lihat dari bagian neraca komparatifnya. Ya, sekarang kita langsung buat account terkait dengan si akun bonds payable. Oke. Nah, bonds payable ini sini ya teman-temannya, bonds payable. Di mana bonds payable saldo awalnya adalah sebesar 140 ya, dan saldo akhirnya sebesar 120. Oke, berarti bonds payable saldo awalnya 140, saldo akhirnya sebesar 120. Gak ada transaksi penerbitan teman-teman, jadi jangan takut. Ya. Nah, sekarang nilai yang sebelumnya itu menjadi 140 berkurang menjadi 120. Artinya apa, teman-teman? Terjadi penurunan, ya, penurunan nilai. Yang 140 jadi 120. Maka ini akan kita sebut sebagai redemption. Redemption atau penebusan, ya. Maka akan kita sebut sebagai penebusan. Penebusan kan kita hapusnya di debit. Berarti penebusan sebesar 20 juta. Sehingga hasilnya sinkronnya, 140 dikurang 20 hasilnya 120. Maka nilai 20 juta inilah yang bakal kita masukin ke dalam jurnal redemption-nya. Ya, maka kita masukin bonds payable sebesar 20. Lalu kalau kita balik ke soal, dia bilang kita lunasin utang obligasinya pada kurs 110. Di mana ingat, kalau nilai kurs itu adalah nilai yang bakal jadi cash kita atau nilai yang kita bayarkan. Maka kita masukin nilai cash kita adalah 110%, ya. Kurs itu kan pakai persentase ya, 110% kita kali dengan 20 juta. Maka kita bayar sebesar 22 juta. Ya, utang kita 20, ya. Utang kita 20. Tapi kita bayar 22, teman-teman. Artinya kita bayar dengan harga yang lebih tinggi. Maka kalau kita bayarnya dengan harga yang lebih tinggi, timbul loss, ya. Kita timbul loss. Loss on redemption on bonds payable. Ya. Nah, seperti itu. Itu untuk poin nomor 6. Ya. Sekarang kita lanjut dulu ke poin nomor 7. Di mana pada tanggal 1 Januari, ya, perusahaan memutuskan untuk menjual suatu bangunan seharga 400 juta. Diketahui kos bangunan tersebut adalah sebesar 500 juta dan memiliki akumulasi depresiasi sebesar 87.500. Soalnya baik ya teman-teman ya, karena dia langsung kasih nilai akumulasi depresiasinya. Oke, mari kita buat jurnalnya. Berarti kalau kita jual bangunan, kita terima cash, ya, kita terima cash di sebelah debit. Lalu kita bakal hapus akumulatif depresiasinya atau akumulasi depresiasinya. Dan kita bakal kreditin si buildings-nya. Oke, kita belum tahu nih ini transaksinya untung atau rugi karena dia nggak sebutin secara gamblang di soalnya. Kita cuma punya data di mana kita jualnya seharga 400 juta. Akumulasi depresiasinya adalah sebesar 87.500 dan buildingnya adalah sebesar 500 juta. Nah, sekarang lihat nih. Kalau kita totalin ya, kalau kita totalin secara gampang, berarti kalau kita totalin kan 400 ditambah dengan 87. Oke. Kita punya barang sebesar 500 ya. Kita punya barang sebesar 500, tapi kita jual seharga 487.500, teman-teman. Logikanya kayak gitu. Ya. Kita punya 500 tapi kita jual 487. Artinya kita rugi atau loss. Ya, karena kita jual dengan harga yang lebih rendah. Maka kita masukkan ada loss sebesar selisihnya yaitu sebesar 12.500.000. Gitu.
Belum selesai teman-teman analisisnya. Selain bikin jurnal, kita lihat apakah ada transaksi yang memang disembunyikan teman-teman. Sekarang kita kalau bahas building itu langsung kena kedua akun teman-teman. Ada akun buildingnya sendiri dan ada akun accumulated depreciation of buildingnya sendiri. Ya, kita analisisnya langsung dua akun teman-teman kalau terkait dengan building. Nah, si building kalau kita lihat dia punya saldo awal sebesar 1,3 M ya. Dan saldo akumulatifnya adalah sebesar 195 juta di sebelah kredit. Sekarang ada transaksi jual nih ya, ada transaksi jual. Dimana kalau ada transaksi jual, maka buildingnya bakal kita kreditin sebesar 500 juta. Dan si accumulated depreciation-nya di sebelah debit sebesar 87.500 sesuai dengan keterangan accumulated depreciation-nya. Nah, sekarang kita nggak ada data tambahan ya, dia cuma kasih tahu jual bangunan, titik. Kita nggak dikasih tahu informasi ada beli atau enggak. Itu harus kita analisis. Sekarang kita punya saldo akhir building itu sebesar 1M teman-teman ya. Kita punya saldo akhir sebesar 1M. Dan untuk yang depresiasinya itu punya saldo akhir sebesar 165 juta di sisi kredit. Nggak matching ya teman-teman yang keduanya ya, karena kalau kita kurangin nih, kalau misalkan kita mau kurangin, berarti kita kurangin ini dikurang dengan ini. Nggak matching teman-teman, hasilnya 800 juta. Yang ini juga nggak matching, kalau kita kurangin, berarti kalau kita kurangin ini dikurangin dengan ini, hasilnya sebesar 107.500. Nggak matching teman-teman, ya, antara ini dengan ini dan ini dengan ini. Maka kita indikasikan dulu yang buildingnya. Yang buildingnya berarti kan ya dari 800 jadi 1 juta. Dari 800 jadi 1M, sorry. Dari 800 jadi 1M. Ya. Maka terjadi kenaikan logikanya. Nah, si building naik karena apa? Karena ada pembelian dari buildingnya. Logikanya kayak gitu. Berarti kita tulis ada beli sebesar 800 ada beli sebesar 800 dikurangin dengan 1M. Sehingga dapat hasilnya adalah 200 juta. Oke, cuman teman-teman nggak boleh nih langsung tembak belinya pakai cash. Kita lihat dulu keterangan lanjutannya. Ini nomor 7, tadi kita lihat keterangan building, terus yang ke-8 ini keterangannya kendaraan, terus yang ke-9 ini keterangannya penghapusan piutang. Berarti clear, nggak ada keterangan selanjutnya terkait dengan si buildingnya. Aman, maka kita bisa langsung indikasikan dia belinya pakai cash. Ya, maka jurnalnya adalah building pada cash. Nilainya sebesar 200 juta. Ya. Karena nggak ada keterangan terkait dengan dia belinya pakai apa. Jadi kita asumsinya pakai cash saja. Kemudian untuk depresiasi, nah dari 17500 jadi 165. Kenaikan lagi teman-teman ya, kenaikan lagi. Nah, kenaikan berarti yang menyebabkan suatu accumulated depreciation itu naik karena adanya biaya depresiasi atau karena adanya beban depresiasi. Nah, nilai dari beban depresiasi atau depre expense yang terjadi adalah selisih ya. Selisih dari 165 kita kurangin dengan 195 lalu kita tambah dengan 87500. Maka dapat hasilnya adalah sebesar 57.500. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Oke. Lanjut berikutnya kita masuk ke keterangan ke-8, di mana keterangan ke-8 pada tahun 2023 perusahaan punya kendaraan diperoleh pada 7 Januari 2023 senilai 200 juta, metode satu turun ganda atau double declining selama 8 tahun. Lalu selain itu untuk menunjang operasional dia beli lagi pada 5 Juli 2024 dan perusahaan memutuskan belinya sebesar 1 juta, double declining balance 8 tahun. Oke. Sekarang sebenarnya yang soal ini minta adalah kita dikasih data terkait dengan analisis dari depre expense-nya. Beda kayak tadi, kalau kayak tadi kan kita langsung nembak nih. Ada selisih, berarti selisih dari accumulated depreciation-nya itu terjadi karena adanya depre expense. Sekarang kita karena dikasih data seperti ini, mau nggak mau kita harus hitung dulu berapa accumulated dan depreciation expense per tahun ini. Yang pertama ada kendaraan pertama.
di mana kendaraan pertama itu dibeli pada 7 Januari 2023. Berarti penyusutannya dimulai pada tahun 2023. Tapi metode yang digunakan adalah metode double declining balance. Sehingga teman-teman harus tahu dulu nih, berapa persentase penyusutan dari si kendaraan pertama ini. Caranya seperti biasa kalau double declining, berarti kita masukin nih 100%, kita bagi dengan 8, kemudian kita kali dengan 2. Maka dapat hasilnya sebesar 25%. Ya, ini untuk persentase penyusutannya. Kemudian, kita mulai hitung penyusutan pada tahun pertama, di mana harga atau cost dari kendaraan pertama ini sebesar 200 juta. Maka kita masukin 200 juta, kita kali dengan 25%, ya. Maka dapat hasilnya adalah sebesar 50 juta, ya, dikalikan nih, 25% dikali dengan 200 juta. Kemudian berikutnya tahun 2024. Karena ini metode double declining balance, ingat, metode double declining balance ini based on atau berdasarkan berapa nilai buku atau book value dari tahun ini. Di mana book value-nya adalah kita kurangin cost awalnya 200 juta, kita kurangin dengan 50 juta. Maka dapat hasilnya adalah sebesar 150 juta. Lalu jangan lupa kita kali dengan 25%. Sehingga dapatlah hasilnya adalah sebesar 3.7.500. Nah, 3.7.500 ini full selama setahun, maka kita nggak perlu kali fraction berapa per 12 karena dia full dari 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Ya, dapatnya 3.7.500. Ini untuk depre tahun berjalan. Nah, karena kita lagi bahas cash flow tahun 2024, maka yang masuk di cash flow-nya nanti hanya dari tahun 2024-nya saja. Depre expense kendaraan pertama. Itu aja kasih keterangannya. Kemudian kendaraan 2, ya. Untuk kendaraan 2 berarti kita lihat nih, kendaraan 2 itu baru dibeli teman-teman pada 5 Juli 2024. Berarti masuk nih tahun berjalan. Maka kita bikin tanggal 5 Juli tahun 2024, jurnalnya adalah vehicle pada cash. Karena lagi-lagi dia nggak kasih keterangan, kita belinya pakai apa. Karena kan tinggal 2 keterangan nih, yang satu vehicle, yang satu piutang. Maka yang ini clear, kita bisa langsung tembak pakai cash. Nilainya sebesar 100 juta, sudah ada di soal. Oke. Nah, yang jadi fokus kita berikutnya adalah kita lagi-lagi hitung penyusutannya. Ya, kita lagi-lagi hitung nih si penyusutannya. Nah, maka persentase penyusutan karena dia menggunakan metode double declining balance adalah kita masukin 100%, kita bagi dengan 8, lalu kita kali 2, hasilnya 25%. Kemudian karena ini baru terjadi di tahun 2024, maka kita masukin aja tahun 2024. Ya, caranya adalah kita masukin harga cost-nya, ya, kita masukin harga cost-nya, di mana cost-nya adalah sebesar 100 juta, kita kali dengan 25%, ya. Cuma jangan lupa, karena dia belinya pada 5 Juli 2024, 5 Juli nih, 5 Juli, nah, dari 5 Juli sampai ke 31 Desember itu ada 6 bulan, teman-teman. Maka jangan lupa kita kali dengan 6 per 12. Sehingga hasilnya adalah sebesar 12.500.000. Ya, jadi gitu cara ngitungnya. Karena dia di pertengahan, kita nggak boleh langsung tembak 12 per 12 atau full setahun. Tapi kita kali fraction-nya dulu. Gitu. Maka ini masuk ya, karena ini baru di tahun 2024, maka dia masuk di pre-expense kendaraan kedua. Langsung kita analisis teman-teman untuk di account-nya. Karena ini vehicle yang merupakan PPE, jadi larinya langsung ke 2 akun. Larinya ke akun vehicle sendiri dan ke akun accumulated depreciation of vehicle-nya. Gitu aja. Sekarang, vehicle, kalau teman-teman lihat, selalu awal si vehicle, mana nih vehicle? Vehicle sebesar 200 juta, berarti vehicle di debit 200 juta. Lalu akumulasinya 50 juta, di sebelah kredit juga. Oke. Nah, sekarang dia ada beli nih, ya. Dia ada beli di tanggal 5 Juli. Berarti kalau beli, vehicle-nya bakal bertambah. Berarti kita masukin beli 5 Juli ya sebenarnya ya. Beli di tanggal 5 Juli.
nilainya sebesar 100 juta. Oke. Nah, sekarang kita punya saldo akhir sebesar 300 juta. Sinkron ya teman-teman yang untuk vehicle, berarti nggak ada yang perlu kita curigai. Ya, nggak ada yang perlu kita trace atau sejenisnya. Kemudian untuk yang vehicle. Yang vehicle yang akumulasinya, kita punya saldo awal 50. Kemudian ada depre expense dari dua hal. Depre expense kendaraan pertama dan depre expense kendaraan kedua, berarti 37.500. Kita tambahin dengan 12.500. Maka hasilnya adalah sebesar 50 juta. Ada depre expense ya. Ada depre expense. Oke, maka kalau teman-teman jumlahin, nilainya menjadi sebesar 100. Berarti sinkron teman-teman, lagi-lagi dengan data yang ada di yang ada di dalam SOFP-nya. Berarti clear, nggak ada transaksi yang disembunyiin. Maka kita bisa lanjut ke nomor 9. Nomor 9, terjadi penghapusan piutang sebesar 4,3 juta selama tahun 2024. Oke. Nah, berarti kalau terjadi penghapusan piutang, teman-teman, maka kita bakal buat jurnal allowance for the full account pada AR. Nilainya sebesar 4.300.000 sesuai dengan keterangan di soal. Ya. Penghapusan piutang. Kenapa kita pakai akun allowance for the full account? Karena teman-teman lihat struktur dari SOFP-nya, di mana ada akun allowance for the full account. Artinya ada akun AFDA. Berarti kalau dia ada akun AFDA, maka kita menggunakan metode allowance atau pencadangan pada saat kita menghapus IAR-nya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat akun AR sama akun AFDA ini, maka kita langsung analisis dua-duanya, teman-teman. Karena kalau ada akun AFDA dan ada akun AR, itu biasanya langsung terkait dengan akun bad debt expense. Cuma kita belum tahu nih berapa akun bad debt expense-nya, sehingga kita bedah dulu di account-nya. Oke, masukin ini untuk akun AR-nya atau akun receivable-nya. Kemudian ini untuk akun AFDA-nya. Sekarang, kalau teman-teman lihat, akun AR itu punya saldo awal sebesar 120 juta, clear. Kemudian akun AFDA-nya punya saldo di kredit sebesar 6.600.000. Kemudian terjadi penghapusan piutang, teman-teman, ya. Terjadi penghapusan piutang di mana di akun AR itu di sebelah kredit nilainya sebesar 4.300.000. Yang AFDA juga sama, di sebelah debit sebesar 4.300.000. Ya. Nah, kalau kita analisis, teman-teman, kalau kita kurangin nih, misalkan saya kurangin dulu yang AR-nya ya, berarti kalau kita kurangin, berarti kan 120 kita kurang dengan 43, maka hasilnya adalah 115.700. Nggak sinkron, teman-teman, dengan saldo akhirnya sebesar 260 juta, nggak sinkron. Sama juga nih dengan akun AFDA-nya, dimana kalau kita lihat, teman-teman, kalau kita kurangin, misalkan nih, saya hitamin dulu ya. Kalau misalkan kita kurangin nih antara ini saldo awal dengan penghapusan, maka dapat saldo 2.300.000. Nggak sinkron dengan AFDA-nya sebesar 14.300. Maka untuk akun AR-nya kita analisis ya. Kita analisis dulu. Kira-kira dari 115.700 menjadi 260, artinya ada kenaikan, teman-teman. Nah, yang menyebabkan AR bertambah, logikanya ya, yang menyebabkan AR bertambah itu karena ada transaksi penjualan atau ada transaksi penjualan secara kredit untuk lebih detailnya. Maka kita akan masukin keterangannya sebagai penjualan kredit ya. Karena kan AR itu bertambah kalau kita jualnya pakai dengan cara kredit. Jadi bayarnya nanti, maka nilainya sebesar 144.300 itu adalah selisih. Ya, selisih dari 260 dikurang 120 ditambah dengan 4.300. Seperti itu. Ada penjualan kredit. Kemudian kalau yang AFDA, kita punya saldo menurut perhitungan kita sebesar 2.300.000. Tapi ternyata saldo di akhir periode sebesar 14.300, teman-teman. Nah, yang menyebabkan AFDA itu bertambah, ya, yang menyebabkan sebuah pencadangan itu bertambah, karena ada AJP.
ya, atau ada jurnal penyesuaian terkait dengan si AFDA. Ini materi chapter 8 ya. Jadi kalau misalkan bahas cash flow memang agak ngerembet ke semua materi yang pernah teman-teman pelajari sebelumnya. Ingat ya, AFDA bertambah karena adanya jurnal penyesuaian, di mana jurnalnya itu adalah bad debt expense pada allowance for doubtful account. Ya. Nah, sekarang jurnalnya kan bad debt expense pada allowance for doubtful account, berarti allowance-nya bakal bertambah, teman-teman. Jadi setiap kita buat AJP, biasanya saldo AFDA-nya bakal kita tambahin terus biasanya. Kalau misalkan kita punya estimasi kira-kira seperti ini. Ya. Maka dari 2.300.000 menjadi 14.300 ada kenaikan. Maka AFDA-nya di kredit. Kalau misalkan saya balik nih, kalau misalkan saldonya 2.300.000, tapi ternyata kita punya perhitungan 14.300. Kan turun tuh ya, artinya ya, turun. Maka jurnal kita balik, berarti allowance pada bad debt expense. Itu aja untuk jurnalnya. Sekarang kita balik ke kondisi soal di mana kita punya perhitungan 2,3 tapi jadi 14,3, artinya ada kenaikan. Maka kenaikan ini bakal kita catat sebagai bad debt expense. Bad debt expense nilainya adalah sebesar 12 juta. Tinggal kita kurangin aja, berarti 14.300 kurang 6,6 ditambah dengan 4,3. Dapatnya 12 juta. Gitu. Oke. Ini untuk pembahasan dari si informasi tambahannya. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan penyusunan dari si cash flow-nya. Oke, kita masuk ke penyusunan si cash flow-nya, teman-teman. Sekarang kita lihat formatnya. Oke, seperti biasa formatnya untuk laporan keuangan kita buat nama perusahaannya yaitu Libraco. Statement of cash flow ini metodenya adalah indirect method, di mana untuk tahun berakhirnya adalah tahun 2024, berarti Desember 31, 2024. Oke. Nah, teman-teman seperti biasa formatnya tadi ada 3 aktivitas ya teman-teman ya. Berarti dibikin dulu cash flow from operating, investing, and financing. Tapi karena nanti kalau kalian bikin di soal di kertas ujian kalian itu bikinnya satu-satu aja dulu ya. Bikinnya satu persatu one by one. Jadi dari operating dulu, dari investing dulu, baru ke financingnya. Gitu. Karena kita kan nggak tahu ya berapa akun yang bakal nanti muncul di masing-masing aktivitasnya. Nah, aktivitas pertama adalah aktivitas operating, teman-teman. Ini langsung saya gedein aja. Kita nggak terlalu banyak bolak-balik buat lihat soalnya lagi, karena kita udah bahas informasi tambahannya. Nah, teman-teman, keterangan pertama terkait dengan operating activities adalah kita lihat dulu nilai net income-nya. Sebenarnya nilai net income ini bisa teman-teman lihat dari income statement-nya sebesar 136 ini, atau bisanya dari tadi yang teman-teman analisis untuk the account dari si return earnings-nya bagian sini. Nah, ketahuan nih ada net income sebesar 136. Ya, bebas mau lihat dari mana, dari analisis boleh, dari soal juga boleh, sebesar 136. Oke. Nah, teman-teman, hakikat dari operating activities adalah kita ingin menyesuaikan atau kita ingin mengadjust supaya nilai dari net income ini bersih dari segala transaksi non cash atau transaksi accrual ya. Kita keluarin dulu nih semua unsur-unsur accrual-nya dari sisi net income, karena net income itu udah include dari yang accrual maupun yang cash-nya. Nah, maka keterangannya adalah kita bakal adjust to reconcile net income to net cash provided by operating activities. Nah, teman-teman, terkait dengan operating activities ini, ada beberapa hal yang kita adjust. Yang pertama, ini semuanya sebenarnya masuk ke transaksi non-cash. Semuanya masuk ke transaksi non-cash. Artinya adalah, ini menyebabkan net income-nya berubah, entah itu bertambah atau berkurang, tapi sebenarnya nilai cash-nya tuh nggak ada, teman-teman ya. Nilai cash-nya tuh nggak ada. Itu nggak real, teman-teman, nilainya. Maka kita keluarkan item-item seperti ini. Contoh, misal kayak untung atau rugi. Pada saat kita jual PPE, kita jual share investment, kita jual debt investment kita, atau pada saat kita nebus si bonds,
Ya, itu kan semuanya muncul akun gain atau loss, teman-teman. Yang muncul akun gain atau loss. Kalau teman-teman lihat struktur akunnya sama semua. Kalau nggak gain, ya loss. Nah, gain atau loss seperti ini apa ya? Ini kita keluarkan teman-teman dari si net income-nya, ya. Karena kita lagi-lagi ingin melihat berapa arus kas yang realnya, bukan dari untung atau ruginya atas net income. Maka step pertama yang teman-teman keluarkan itu adalah terkait dengan gain atau loss. Lalu yang kedua yang kita akan hapus adalah terkait dengan beban non-kas. Beban non-kas. Beban non-kas itu maksudnya adalah misalkan kayak depresiasi atau amortisasi. Nah, itu kan kita tetap hapus tuh, kita tetap jadiin beban, kita terus jadiin beban setiap periode kita jadiin beban terus. Tapi nggak ada case-nya, teman-teman. Karena kalau kita bikin jurnal penyusutan nih, misalkan kita bikin jurnal penyusutan atau depresiasi, kita bikin jurnal depreciation expense pada accumulated depreciation. Itu berkurang tuh nilainya tuh, tapi nggak ada case-nya. Itu kita keluarkan juga dari net income-nya. Itu item kedua. Kemudian item ketiga bisa juga kayak bad debt expense atau beban penghapusan piutang. Karena kan kalau kita bikin jurnal kayak tadi tuh, jurnal allowance yang baru aja kita bahas, maka kita bikin jurnal nih BDE pada AFDA, bad debt expense pada allowance for the full account. Itu nggak ada case-nya, teman-teman, ya. Nggak ada case-nya, maka itu kita keluarkan dulu dari item di cash flow, ya. Dari kita keluarin dulu dari sini net income-nya. Jadi hal-hal seperti itu, teman-teman. Pokoknya kalau dia ada beban non-cash yang teman-teman lihat di soal, ada gain atau loss, ya, itu kita harus hapus dari si net income-nya. Oke, kita pelan-pelan, teman-teman, mulai dari keterangan aja ya. Kita mulai dari informasi tambahan yang ada aja. Yang pertama ada amortization expense, baik dari paten ataupun dari trademark. Berarti kita masukin amortization expense. Dapatnya dari nilai paten amortization yang paten dan amortization yang trademark. Maka dapat nilainya sebesar 24 juta. Ya, dapat nilainya sebesar 24 juta. Nih, dapatnya dari sini. Ya, dapatnya dari amortization yang paten sama trademarknya. Lanjut. Item berikutnya adalah ini dari nomor 1, ini ditanda kecil-kecil aja. Bebas, mau ditulis boleh, nggak ditulis juga nggak masalah. Yang penting ini buat keterangan aja bahwa saya ngambilnya dari keterangan pertama. Berikutnya kita masuk ke yang kedua. Nah, yang kedua itu kalau teman-teman lihat jurnalnya cash loss on sale. Nah, ingat kata-kata saya tadi, yang kita hapus adalah gain or loss. Ya, karena kita mau keluarin dari net income-nya. Ya. Nah, maka kita masukin loss-nya, ya, ada loss on sale of share investment, ya, loss on sale of share investment nilainya sebesar 1 juta. Berarti kita masukin 1 juta. Oh ya, saya lupa jelasin dampaknya. Ini teman-teman. Amortization expense, ya. Kan dia beban ya teman-teman, ya, beban amortisasi. Beban pada hakikatnya, ya, beban pada hakikatnya yaitu bakal ngurangin nilai net income, teman-teman, ya. Dia kan ngurangin net income tuh posisinya kalau misalkan ada beban. Nah, karena kita ingin mengeluarkan, ya, karena kita ingin mengeluarkan nilai expense dari si net income-nya, kita mau keluarin nih, kita mau tarik si amortization expense-nya dari si net income. Maka kalau kita keluarin expense-nya, kita bakal jadiin positif, ya. Kita bakal tambahin nih si expense-nya sehingga nanti kalau kita tambahin nilainya jadi 0 untuk amortization expense-nya. Jadi ketarik keluar tuh dari si net income-nya, ya. Jadi semua adjustment ini sifatnya terbalik, teman-teman. Sifatnya kebalikan dari logika kita biasanya. Jadi kalau misalkan loss, kayak contoh kedua, loss. Loss itu pada hakikatnya dia bakal ngurangin, ya. Dia bakal ngurangin nilai si net income. Dia bakal mengurangi nilai net income-nya. Tapi karena kita mau adjust atau kita mau keluarkan si loss on sale-nya, maka si loss on sale-nya bakal jadi positif. Ya, positif 1 juta. Ya, bertambah 1 juta. Gitu. Lakukan hal yang sama, teman-teman, untuk semua item adjustment ini. Lalu kita lanjut ke bagian berikutnya, nomor 3. Nah, ada lagi nih, gain atau loss. Di mana di sini ada akun gain on sale offline. Gain on sale offline. Oke. Gain on sale offline. Kita masukin dari nomor 3. Oke. Nah, sekarang gain. Gain itu pada hakikatnya adalah dia bakal menambah, ya.
dia bakal menambah atau bakal menaikkan nilai net income. Karena kita mau mengeluarkan nilai gain ini, kita mau keluarin nih, kita mau tarik nilai gainnya, maka nilai gainnya bakal jadi minus, ya, minus sebesar 50 juta, ya, minus 50, karena kita pengen keluarkan nilai si gainnya ini, seperti itu. Oke. Nah, sekarang berikutnya kita lihat lagi keterangannya. Jadi yang saya tandain warna ini ya, warna bentar. Misalkan yang saya tandain warna ini aja nih. Warna hijau nih. Sorry. Jangan tulisannya tapi fill-nya. Misalkan yang saya tandai warna hijau ini, fill-nya, itu artinya nanti bakal masuk ke adjustment-nya ya, masuk ke adjustment. Tadi kan loss on sale, masuk tuh ke adjustment. Ya, kemudian gain on sale masuk juga tuh ke adjustment. Ya. Lanjut berikutnya untuk yang nomor 4 nggak masuk ya semuanya ya. Yang nomor 4 dia beli tanah, transaksi non cash berarti dia nggak masuk di tiga aktivitas, dia nggak masuk di aktivitas ini, nggak masuk di sini maupun di sini. Jadi kita skip dulu. Kemudian yang berikutnya ada pembayaran dividen ya, ada pembayaran dividen. Nanti pembayaran dividen ini nanti bakal saya bahas ya. Kita skip dulu pembayaran dividen itu masuk ke aktivitas financing. Jadi ini kita skip dulu yang dividen. Berikutnya kita lihat lagi yang poin 6. Oh ya, poin 6 ada loss on redemption of bonds payable. Berarti kalau ada loss on redemption, kita offset atau kita keluarin dari net income-nya. Maka kita masukin ada dari keterangan nomor 6 yaitu loss on redemption. Nah, loss itu pada hakikatnya adalah nature-nya adalah dia bakal mengurangi laba kita, ya. Laba kita bakal berkurang. Nah, kalau laba kita berkurang, ya, maka pada saat kita adjustment kita tambahin nilai loss-nya. Berarti kalau loss-nya kita naikin, kita tambahin berarti jadi plus 2 juta, ya. Plus 2 juta. Gitu, ya. Lanjut, item berikutnya setelah bonds payable, berikutnya ada lagi nih, loss on sale. Berarti kita masukin ada loss on sale of building. Maka loss on sale of building, kita masukin dari keterangan nomor 7, loss on sale of building. Di mana loss itu bakal mengurangi net income, maka pada saat kita adjust, kita bakal tambahin nilainya. Kita tambahin sebesar 12.500 sesuai dengan keterangan ruginya tadi. Lanjut, berikutnya nomor 8. Nomor 8 nggak ada apa-apa, cuman penyusutan doang. Oh ya, nanti penyusutan setelah ini ya. Penyusutan kita masukin itemnya setelah ini. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan bad debt expense ya. Berikutnya terkait dengan bad debt expense. Di mana bad debt expense itu kita ambil dari nomor 9 ya. Ada bad debt expense atau penghapusan piutang nilainya pencadangan ya, sorry ya, pencadangan. Kalau hapus kan pakai awas pada AR jurnalnya. Ini pencadangan. Kalau pencadangan tadi jurnalnya BDE pada AFDA 12 juta. Berarti kita masukin BDE nilainya sebesar 12 juta. Cuman gini. Lagi-lagi ini expense teman-teman. Bad debt expense. Expense itu bakal mengurangi nilai net income. Nah, pada saat kita ingin balikin nilai kita ingin adjust nilai bad debt expense-nya, maka BDE-nya ini bakal kita tambahin. Berarti bertambah sebesar 12 juta. Maka dengan masukin BDE untuk yang jurnal item-item yang pertama yang perlu di-adjust sudah masuk. Item kedua terkait dengan depreciation ya, depresiasi apapun. Nah, depresiasi di sini ada 3, ada building, ada machine, dan ada vehicle. Berarti kita masukin depreciation dari ketiga hal ini. Ya, depreciation expense building, machine, dan vehicle. Mau digabungin nggak masalah, bebas. Mau dijadiin satu akun depreciation expense, itu bebas, saya nggak larang. Tapi saya lebih suka karena saya lagi jelasin, saya bakal jabarin semuanya satu persatu, one per one untuk itemnya. Dimana untuk depreciation expense building, kita bisa merefer ya, kita bisa merefer dari keterangan yang building tadi nomor 7. Nomor 7 nih, berarti ada depreciation expense, ini saya tandain warnanya beda lagi, warna oranye, ini supaya kalian tahu ya. Item berikutnya, depre expense. Nah, depre expense di sini ada nilainya sebesar 57.500, berarti kita masukin di bagian sininya, depre expense. Cuman kan depre expense ini kita analisis lagi ya. Expense logikanya bakal ngurangin nilai net income.
Maka pada saat kita adjust, kita tambahin, kita naikin nilainya teman-teman sebesar 57.500. Oke, ini saya kasih warnanya ini aja kali ya. Saya kasih warnanya ini aja supaya kelihatan tuh asal angkanya dari situ. Kemudian mesin, untuk yang mesin, kalau kita lihat ya, depre expense untuk mesin. Mesin. Ini dividen, ini utang. Nggak ada ya teman-teman ya. Yang mesin itu nggak ada keterangan sama sekali kalau kita lihat soalnya. Ya, kalau kita lihat soalnya dia nggak ada keterangan sama sekali untuk si mesin. Jadi, kita bisa langsung asumsikan kalau kita lihat neraca komparatifnya pun nggak ada hal yang aneh-aneh. Sama, nilainya flat, sama-sama 450, berarti nggak ada perubahan sama sekali dari si mesinnya. Di keterangan soal pun nggak ada. Maka kita bisa asumsikan si mesin nggak ada perubahan, nggak ada pembelian, dan kita bisa lihat bahwa si mesinnya ini ada penyusutan, di mana nilai yang sebelumnya 135 menjadi 180. Maka kita bisa asumsikan bahwa terjadi beban penyusutan dari si mesinnya, ya. Karena ini terjadi selisih teman-teman ya, selisih. Selisihnya itu karena adanya depreciation expense yang bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Maka kita masukin depre expense mesin sebesar 45 juta. Oke. Expense berarti kalau misalkan kita mau adjust, kita tambahin. Lalu untuk vehicle kebetulan tadi ada di bawah ya keterangannya ya. Vehicle itu tadi dari nomor 8, di mana depre expense dari vehicle ini ada dua teman-teman nilainya. Dari yang ini 37.500 sama 12.500. Yang kalau kita tadi trace ke T account-nya, itu totalnya adalah sebesar 50 juta. Maka inilah nilai yang bakal kita masukin sebagai depre expense-nya di soal. Di cash flow-nya, sorry. Di cash flow-nya sebesar 50 juta. Oke. Sekarang setelah teman-teman mengadjust item-item terkait dengan terkait dengan beban non-cash seperti amortisasi, depresiasi, dan BDE sama gain atau loss, maka langkah berikutnya adalah kalau sesuai dengan keterangan yang teori saya tadi, kita akan adjust si current asset dan current liabilities-nya. Nah, current asset sudah saya tandain ya, dimulai dari prepaid advertising sama allowance for the full account, sama untuk yang current asset-nya dari salaries and wages payable sampai ke accounts payable. Oke, aturannya sudah saya tulis teman-teman. Gini, jika saldo normalnya di debit meningkat, ya, jika saldo normalnya di debit meningkat, di mana which is ini artinya adalah si aset, ya. Jadi kalau misalkan asetnya meningkat, ya, current asetnya meningkat, maka ini bakal menjadi arus kas negatif, teman-teman. Arus kas negatif atau minus, ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mengalami peningkatan dari current aset kita, artinya kita banyak beli aset tersebut, teman-teman. Kita banyak beli aset tersebut pakai cash. Logikanya kayak gitu, ya. Jadi logikanya kayak gitu. Namanya aja metode nggak langsung atau metode indirect. Arti kita lihat itu nggak langsung benar-benar dari real kejadiannya, tapi dari perubahan yang ada. Jadi dari perubahan yang nampak, ya. Gitu. Jadi kalau misalkan current asetnya naik nih, current aset naik, maka arus kas negatif. Sebaliknya, berarti kalau current aset turun, maka arus kasnya positif. Artinya kita nahan buat beli si current aset tersebut. Oke. Sebaliknya, jika saldo normal kredit meningkat, ya, dia arahnya agak linear, teman-teman. Dia arahnya kalau misalkan naik, berarti arus kas positif. Ya, kalau dia naik, arus kasnya positif. Kenapa? Karena kalau misalkan kita current liabilities-nya itu meningkat, ya, kalau misalkan current liabilities-nya itu meningkat, artinya kita tahan dulu uangnya, ya. Kita tahan dulu uangnya buat digunakan untuk beli hal-hal lain yang mungkin lebih penting. Ya, gitu logikanya. Sedangkan kalau misalkan jika saldo normal kredit itu turun, ya, berarti kan kita banyak bayar, ya. Kita banyak bayar utang lancar kita atau utang jangka pendek kita, sehingga arus kasnya adalah negatif karena kita banyak bayar. Logikanya kayak gitu. Oke. First, kita mulai dengan prepaid advertising, di mana prepaid advertising yang sebelumnya 1.200.000 menjadi 3.600.000. Artinya ada kenaikan.
maka kita tulis increase in prepaid advertising. Dampaknya adalah kalau current asset meningkat, ya, kalau current asset meningkat, ingat tadi rumusnya ya, kalau current asset meningkat, maka arus kas negatif, karena kita banyak beli untuk si prepaid advertising-nya. Berarti kita masukin minus 2.400.000. Ini kan perubahannya kan 2.400 nih. Perubahannya 2.400. Maka kalau kita masukin menjadi minus 2.400. Next, kita lanjut dengan prepaid insurance, di mana yang sebelumnya 36 jadi 1,2. Berarti turun. Maka ada keterangan decrease in prepaid insurance. Nah, decrease berarti kalau arus kasnya turun, arus kas negatif ya, arus kasnya apa? Kalau misalkan current asetnya turun, maka arus kas positif, artinya kita nahan buat beli barang tersebut, artinya ada plus 2.400.000. Ya, ini saya masukin minus 2.400, jadinya plus. Kemudian berikutnya ada inventory. Inventory yang sebelumnya 65 jadi 80, kenaikan, berarti ada increase in inventory. Increase in current asset, ya artinya kita banyak beli inventory, maka kalau banyak beli arus kasnya negatif, berarti negatif 15 juta. Kemudian supplies. Supplies yang sebelumnya itu 10,75 menjadi 13,25. Naiknya sebesar 2.500.000. Berarti kalau ada increase in supplies, increase in current asset, maka ini bakal menjadi arus kas negatif karena kita banyak beli barang tersebut. Kemudian berikutnya untuk core receivable. Nah, kalau untuk core receivable, karena kebetulan tadi ada pembahasan terkait dengan core receivable, maka kita nggak lihat dulu nih bagian tabel komparatifnya, tapi kita lebih percaya ke bagian tier count kita yang tadi, analisis tier count kita yang tadi. Di mana core receivable itu kan tadi ada ada kenaikan karena penjualan kredit dan ada penghapusan piutang. Nilai yang bakal kita masukin ya terkait dengan core receivable adalah nilai yang ini, teman-teman. Kita masukin nilai yang nilai yang penjualan kreditnya. Ya, nilai penjualan kredit. Kenapa? Karena nilai penjualan kredit itu merupakan nilai yang bersihnya, teman-teman. Logikanya kayak gitu. Nilai penjualan kredit itu adalah nilai yang bersih karena adanya kenaikan piutang. Ya. Nah, maka kita masukin karena ada kenaikan piutang karena penjualan kredit, maka kita masukin ada increase in core receivable. Nilainya adalah sebesar 144.300.000 ya. Karena dia increase in current asset artinya kalau AR ya, kalau AR artinya uang kita banyak ketahan dia core receivable-nya, artinya arus kas kita turun. Itu. Ya, justru bagus ya. Justru core receivable itu kalau decrease bagus. Kenapa? Artinya kita banyak terima duit dari customer kita. Itu. Oke, untuk yang current asset udah, karena kan cash kan nggak kita bahas ya. Yang cash memang nggak kita bahas, ini cuma buat banding aja di akhir. Berikutnya kita masuk ke bagian current liabilities. Pertama dari salaries and wages payable. Yang sebelumnya 42,5 jadi 36, artinya turun. Nah, berarti ada keterangan decrease in salaries and wages payable. Nah, karena utang jangka pendek kita atau karena current liabilities kita turun, maka analisisnya adalah arus kita bakal berkurang karena logikanya kita banyak bayar si salaries and wages payable-nya. Kemudian berikutnya ada utilities payable, di mana yang sebelumnya itu 62,5 6,25 ya, 6,25 jadi 7,25, artinya ada kenaikan, berarti ada increase in utilities payable. Nah, kalau dia increase berarti logikanya adalah kita banyak tahan uangnya untuk bayar utilities payable, ya, kita tahan uang untuk bayar utilities payable untuk keperluan lain, artinya ada arus kas masuk atau ada arus kas positif sebesar 1 juta. Kemudian berikutnya ada dividend payable. Dividend payable nggak masuk ya. Yang ini doang nih yang masuk pengecualian karena dividend payable itu nanti kaitannya dengan aktivitas financing. Jadi yang ini doang nih yang kita nggak lihat. Ya, yang ini doang yang kita nggak lihat. Berarti yang ini bisa saya no-fill aja ya supaya kalian nggak bingung. Sama juga tadi yang kayak core receivable ini kita lihatnya dari bagian bawah. Ya, jadi saya hilangin dividend payable-nya karena dividend payable itu bagian dari financing, bukan bagian dari operating.
ya. Walaupun dia sebenarnya current liabilities juga, tapi ini ada notes khusus buat si dividend payable. Lalu berikutnya ada interest payable. Nah, kalau interest payable boleh nih kita masukin di sini. Di mana untuk interest payable mengalami kenaikan ya, karena yang mengalami penurunan, sorry. Di mana yang sebelumnya 56, yang 5,6 menjadi 4,8, turun. Turunnya berarti ada keterangan decrease sebesar 800.000. Maka kalau terjadi penurunan dari current liabilities, kita bisa berasumsi bahwa kita banyak bayar untuk si interest payable-nya, maka arus kasnya negatif. Berikutnya, income tax payable yang sebelumnya 4,7 jadi 3,4, artinya turun lagi, berarti ada decrease, ya, decrease. Artinya kalau ada decrease dari current liabilities, maka kita banyak bayar untuk si income tax payable yang maka ada arus kas negatif. Ya. Lalu yang terakhir ada accounts payable yang sebelumnya 88 menjadi 26,15. Turun banget ya, turun banget, berarti ada decrease in accounts payable. Artinya kalau ada pengurangan dari current liabilities, maka ini bakal jadi tanda kalau kita banyak bayar. Makanya kita minus 61850. Udah habis untuk item operatingnya, karena sudah sampai di bagian accounts payable. Nah, sekarang tinggal kita jumlahin aja semuanya. Kita sama aja semuanya dari yang adjustment-nya ini ya. Ini kan adjustment semua nih ya, adjustment semua nih, amortization sampai decrease. Kita adjust, kita tinggal tambahin aja. Maka kita bisa lihat ya, kita bisa lihat adjustment-nya adalah minus 77250 dan nilai net income kita adalah 136. Maka sebenarnya teman-teman, kita bisa lihat ya, net income kita 136, kemudian adjustment-nya minus. Berarti kita masih positif ya teman-teman ya. 136 kita kurangin dengan 77250, hasilnya masih positif sebenarnya teman-teman, masih nggak masalah, masih provided. Maka kita kasih keterangan di bawahnya adalah net cash flow provided by operating activities, karena nilai net income-nya ya, nilai net income-nya ternyata masih bisa menghandle adjustment yang ada ya. Maka nilainya tinggal kita jumlahin sebesar 58.750.000. Oke, sekarang teman-teman kita bakal lanjut ya, kita bakal lanjut untuk yang aktivitas berikutnya, yaitu aktivitas investasi. Aktivitas investasi ini terkait dengan long term aset ya, non current aset, entah itu dari long term investment, entah itu dari tangible fixed asset maupun intangible. Jadi baik itu aset nggak berwujud, baik itu aset berwujud, baik itu long term investment, selama dia ada transaksi jual beli, maka itu bakal masuk ke bagian investasi. Ya, gitu. Sekarang kita lihat. Untuk transaksi pertama kita tidak ada beli paten. Ya, kita nggak ada beli paten dan kita nggak ada beli trademark. Maka transaksi pertama clear, tidak masuk ke bagian investing activities. Kita bisa lewatin. Berikutnya, kita jual kepemilikan. Nah, kalau kita jual kepemilikan, berarti kan ada cash yang masuk, teman-teman. Ada cash yang masuk karena kita jual kepemilikan kita atas Taurus Co. Ya, ada uang yang masuk nih. Terkait dengan long term investment atau terkait dengan investasi apapun itu. Nah, berarti kita bisa catat dari nomor 2 ya, dari nomor 2 itu ada keterangan bahwa kita menjual share investment kita atas Taurus Co. Nah, nilai uang yang kita terima ya, nilai uang yang kita terima itu adalah sebesar 35 juta. Nilai ini yang bakal teman-teman masukin, ini saya tandai kuning aja ya. Nilai ini yang bakal teman-teman masukin di dalam sini. Nilainya sebesar 35 juta. Karena nilai yang kita catat di dalam statement of cash flow adalah cash basis atau berdasarkan kas yang kita terima, bukan nilai share investment yang kita jual. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Berikutnya dia nggak ada beli ya teman-teman ya, cuman penjualan doang, nggak ada transaksi beli atau segala macam, berarti kita nggak perlu pusing. Lanjut, berikutnya kita jual tanah. Nah, jual tanah berarti terkait dengan PPE atau terkait dengan non current asset. Ya. Nah, kita jual PPE berarti ada uang kas yang kita terima sebesar 400, berarti kita masukin ada cash sebesar 400 juta. Nah, keterangannya adalah dari nomor 3 ya. Dari nomor 3 ini, berarti nomor 3 ada sale of land
ada jual tanah, nilainya sebesar uang yang kita terima, yaitu sebesar 400 juta, sesuai dengan angka yang ada di jurnal kita tadi. Kemudian kita lihat, nggak ada beli tanah ya. Ada beli tanah ya. Ternyata kalau kita lihat di akunnya tadi, ada beli tanah, tapi belinya dengan saham biasa. Otomatis kita nggak perlu pusing-pusing buat masukin di investing activities. Karena dia belinya pakai saham biasa, bukan pakai cash. Berarti kita skip bagian ininya. Nanti kita masuk ini ke bagian yang paling akhir banget. Ya, kita langkahin dulu. Lalu dividen. Dividen nggak terkait ya teman-teman ya. Dividen nggak terkait dengan equity dan nggak terkait dengan apa? Dividen nggak terkait dengan non current aset ya. Dividen nggak terkait dengan non current aset, maka kita lewatin dulu. Lalu berikutnya ini juga bonds payable. Bonds payable ini juga nggak terkait dengan non current aset, berarti kita lewatin dulu. Lalu berikutnya bangunan. Nah, transaksi pertama adalah dia jual bangunan. Dia jual bangunan, berarti kalau kita jual bangunan ada cash yang kita terima. Maka kita masukin keterangannya nomor 7 yaitu sale of building, di mana nilai yang kita terima sesuai dengan angka yang ada di jurnal kita sebesar 400 juta. Oke, 400 juta. Lanjut. Berikutnya setelah sale of building kita masuk ke pembelian. Nah, karena tadi dia ada keterangan beli, ya, dan di soal itu dia nggak jelasin belinya pakai apa, maka kita asumsinya belinya pakai cash, teman-teman. Belinya pakai duit. Yang belinya pakai duit. Dan kita pun udah buat jurnal building pada cash sebesar 200 juta. Nah, nilai inilah yang bakal teman-teman masukin di di statement of cash flow-nya. Di mana kita masukin nilainya ada pembelian ya. Karena kan kalau kita building pada cash artinya kita beli. Maka kita catatnya dari nomor 7 juga yaitu purchase of building nilainya sebesar 200 juta sesuai dengan keterangannya. Nah, beli berarti kita keluarin duit teman-teman. Logikanya ya, beli kita keluarin duit. Makanya setiap ada keterangan purchase atau beli dampaknya itu arus kas keluar atau arus kas negatif. Lanjut. Berikutnya nomor 8. Nomor 8 dibeli kendaraan. Dibeli kendaraan ya, tapi tahun 2023. Berarti kita nggak perlu pusing. Kemudian berikutnya tanggal 5 Juli, kita beli lagi kendaraan, tapi 5 Juli 2024. Artinya ini masuk tahun berjalan, teman-teman, masuk periode ini. Ya, ada keterangan beli vehicle pada cash, ya, beli vehicle pada cash. Nilainya sebesar 100 juta. Ya, dia pun nggak ada kasih keterangan belinya pakai apa, makanya kita asumsinya pakai cash. Di mana kita bakal masukin keterangan dari nomor 8 yaitu purchase of vehicle. Nilainya sebesar 100 juta. Oke, nomor 9 juga udah gak ada lagi ya terkait dengan aset tetap karena ini terkait piutang. Tadi sudah kita bahas tuntas yang untuk yang ini, jadi kita nggak perlu lihat nomor 9 lagi. Maka total dari aktivitas investasi adalah sebesar positif ya. Kalau kita sum positif 535 juta. Maka keterangannya adalah net cash flow provided lagi-lagi ya. Net cash flow provided by investing activities. Maka investing activities selesai. Berikutnya kita lanjut untuk financing activities. Di mana untuk financing activities ya, kita lihat dari dua hal. Yang pertama terkait dengan long term debt dan terkait dengan share capital atau terkait dengan akun-akun equity teman-teman dari si pendanaan ini. Karena kan biasanya perusahaan itu sumber pendanaan cuma dua. Kalau nggak dari long term debt, ya dari share capital atau dari modal saham yang dia terbitkan. Maka kita masuk untuk yang finance activities. Yang pertama, ya. Nah, ini nih baru kita lihat keterangannya nomor 5 tadi. Karena ada dividen. Dividen itu masuk ke aktivitas pendanaan. Karena dividen itu terjadi kenapa? Terjadi karena ada orang investasi di perusahaan kita. Ya, dalam bentuk saham dan kita kasih mereka suatu imbal balik dalam bentuk pembagian laba. Ya, maka ini bakal masuk ke investasi aktivitas pendanaan atau financing. Oke, sekarang yang kita lihat dan kita masuk ke cash flow, lagi-lagi yang ada akun cashnya teman-teman. Nah di sini ada pembayaran cash sebesar 56 juta. Berarti kita masukin cash sebesar 56 juta. Ya, nah keterangannya itu dari soal nomor 5, yaitu terkait dengan dividend payment. Ya,
Yang kita bayarkan atau yang baru kita lunasin kepada para pemegang saham itu sebesar tadi, sebesar 68 kita kurangin dengan 12 juta. Hasilnya sebesar 56. Ini saja yang teman-teman masukin ke dalam cash flow karena ini yang sudah teman-teman bayarkan. Ingat, basisnya adalah cash ya, basisnya adalah cash. Jadi kita hanya lihat yang ada cashnya doang, teman-teman. Ya, ini dari soal nomor 5 ya, soal nomor 5. Kemudian karena ini kita bayar maka dampaknya negatif, arus kas keluar. Ini logika gampang aja, arus kas keluar karena kita bayar. Next, terkait dengan share capital. Ada share capital preference dan ada share capital ordinary. Cuman kita lihat dulu ya, yang pertama issuance of share capital preference. Share capital preference. Nah, untuk share capital preference teman-teman lihat nih ya, teman-teman lihat. Di sini share capital preference-nya itu ada kenaikan dan dia di keterangan tambahan atau informasi tambahan dia nggak kasih sama sekali keterangan terkait dengan share capital preference. Kalau teman-teman lihat nggak ada tuh keterangan share capital preference untuk apa, untuk beli apa segala macam, nggak ada. Jadi kita bisa asumsi bahwa issuance of share capital preference ya ini kan bertambah ya teman-teman ya, dari 680 jadi 174 terjadi karena terjadi kenaikan. Artinya si share capital preference naik. Kenapa? Karena ada penerbitan saham baru. Ya, ada penerbitan saham baru. Nah, nilai dari share capital preference adalah changes dari share capital preference itu sendiri ditambah dengan share premiumnya. Jadi share premium sama share capital preference itu langsung include teman-teman kalau di cash flow. Ya, langsung include all in one keterangannya. Jadi nggak peduli dia mau terbitin pada harga par, dia mau terbitin dengan apa, dengan harga di atas par segala macam. Pokoknya kita lihat total perubahan preference dan total kapitalnya dan total dari premiumnya. Jadi kita tinggal tambahin nilai dari changes share capital preference-nya ditambah dengan share premium preference. Maka dapat nilainya adalah sebesar 54.250. Oke. Kemudian belum selesai. Untuk yang ordinary kan tadi kan kalau teman-teman jumlahin ya, berarti kan ini ditambah dengan ini ya, kapital sama premiumnya. Sama polanya kalian preference. Tapi ternyata kenaikan ini terjadi karena adanya penambahan karena dia beli land, dia beli tanah pakai share capital ordinary dan share premiumnya. Maka ini kita nggak boleh masukin ke bagian aktivitas pendanaan atau financing karena nggak ada akun kasnya. Ya, oke. Lalu lanjut, ini sudah kita analisis. Berikutnya RE sudah kita analisis juga, tadi di atas sudah kita adjust. Kemudian berikutnya adalah bonds payable. Ya, nah bonds payable atau bonds payable itu yang sebelumnya 140 menjadi 120. Berarti minus 20. Ini kita lihat dari analisis tadi kita nomor 6. Ya, nomor 6. Ada akun cash. Ya, ada akun cash. Nah, ada akun cash, berarti kita, ini saya harus tandai warna apa ya? Saya bingung juga nih. Abu-abu aja kali ya. Abu-abu aja, biar enak. Nah, ada akun cash sebesar 22 juta, ini kita pakai buat bayar bonds payable kita. Ya, ingat ada akun cash-nya. Maka kita bakal kasih keterangan yaitu redemption of bonds payable karena bonds payable ini merupakan item dari long term debt ya, di mana ini masuk ke pendanaan kita. Nah, kalau kita nge-redeem bonds payable artinya kan kita bayar, kita tebus. Maka nilai cash kita tadi yang sebesar 22 juta itu bakal kita minusin karena kita bayar si bonds payable-nya. Minus 22. Maka kita dapat total aktivitas dari financing adalah sebesar 23.750.000. Minus ya, minus berarti kita keterangannya adalah net cash flow use digunakan, bukan provided. Kalau provided artinya dihasilkan. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita dapat nilai net cash flow dari masing-masing aktivitas, maka kita bakal hitung. Ya, kita hitung dulu nih. Ya, kita hitung dulu. Total dari 3 aktivitas tersebut. Jadi kita jumlahin total aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan kita. Berarti 58,750 kita tambahin dengan 58.700
dan kita tambahin 58750, kita tambah dengan 535 dan kita tambah dengan minus 23750. Maka hasilnya adalah sebesar 570 juta. Oke. Berarti kan hasilnya positif ya teman-teman ya. Hasilnya positif. Maka keterangannya adalah net increase in cash. Ya, net increase. Berarti kalau berkurang maka keterangannya adalah net decrease in cash. Tinggal dibalik aja. Gitu. Nah, sekarang berikutnya adalah kita masukin cash at beginning period. Di mana nilainya dari SOFP per tahun 2023 ya, per tanggal 31 Desember 2023 hasilnya sebesar 125 juta. Berarti kita masukin 125 juta. Dan kita dapat, kalau kita jumlahin ya, kalau kita jumlahin cash at end period, nilainya adalah sebesar 695 juta. Tinggal dijumlahin aja. Nah, kalau teman-teman mau cross check, teman-teman cukup lihat lagi nih bagian SOFP-nya, di mana saldo akhir sebesar 695 sama sebesar 695. Berarti yang teman-teman kerjakan itu adalah balance atau benar. Ya, yang dikerjakan itu adalah balance atau benar. Oke. Tapi belum selesai sampai di sini teman-teman. Kita harus masukin satu item terakhir, yaitu adanya signifikan non-cash transaction atau adanya transaksi yang signifikan ya. Dia ada perubahan yang cukup besar nilainya, tapi dia menggunakan non-cash ya. Dia menggunakan selain cash. Contohnya tadi misalkan kayak nomor 4, yaitu ada pembelian tanah. Ada beli tanah, tapi dia belinya pakai saham. Ya, kita belinya pakai saham biasa, maka kita masukin purchase of land, ya, purchase of land by issuing share capital ordinary. Nilainya sebesar 200 juta. Karena semua nilai yang kita keluarkan untuk dapetin si tanah, nilainya sebesar 200 juta. Cuman itu aja sih, notes untuk bagian bawah, jangan sampai ketinggalan. Nah, berarti dengan selesainya bagian signifikan non-cash transaction, maka pembahasan soal problem 5 selesai untuk cash flow ini. Memang materi ini cukup panjang ya, kalau saya jelasin dari tadi kan mungkin waktunya sekarang udah 1 jam lebih mungkin ya. Nah, kalau misalkan selama saya menjelaskan tadi mungkin ada hal-hal yang kurang jelas, ya nggak apa-apa, diulang lagi videonya, karena sifatnya bisa direpetisi, bisa diulang-ulang kalau kalian nggak paham. Apabila selama saya menjelaskan tadi ada hal kurang berkenan, atau mungkin ada kata-kata yang berlepotan, segala macam, saya minta maaf. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dan bye-bye.